wassalam dengan semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'ala Indonesia fi daulatin mustaqilatin bi arsiqatin wa anwa'in mukhtalifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in His universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. seluas langit bumi, sebesar juru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akan takkan pernah terukur, walau dengan senja-senja indah dan aduhai sekali. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Mudarisun ghairu madfu'anil ajri, Za'imun biduni rabbati unqar, mas'ulina ghaira muhtamidin, guru tanpa bergaji, pemimpin tanpa berdasi, pejabat tanpa sertifikasi. And the good Habibullah, the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah putra Abdullah Sayyidina Bilal, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Hadirin ojeng hadirat, bapak-bapak ojeng ibu-ibu, ojeng teteh-teteh. Kita bangga sebagai bangsa negara Indonesia yang berada di jalur khatulistiwa ini, yang memiliki khazanah dan kekayaan yang berlimpah ruah, dimulai dari sektor pertambangan sektor perikanan, bahkan sampai sektor keemasan. tentulah kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maha nikmat manakah yang kamu dustakan? Bu, Ibu Araya, Bu, berbicara tentang nikmat Allah, pasti kita bertanya-tanya, Allah menambahkan atau mengurangkan rizki yang akan diberikan kepada manusia, betul? Betul. Pak, Bapak, Araya, ya Araya. Pak, kita tidak bisa menolaknya karena sebanyak apapun kita merencanakan, itu sudah ada takdirnya. Sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul. Sudah terukur, tak mungkin berhambur-hambur. Betul. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa ada dua kenikmatan yang banyak dimiliki manusia. Yang pertama, Nikmat sehat, Yang kedua, nikmat waktu ataupun kondisi dan lingkungan. kita sebagai generasi muda Islam, bangsa-bangsa Islam, Harus menerus ulama, kita harus berhati-hati dalam memilih pergaulan bersama teman. karena jangan sampai kita menyeleneh pada pergaulan yang tidak baik. Seperti mabuk-mabukan, Oh, perjudian, dan perzinahan yang bisa menjadikan diri kita jatuh harga diri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berbanyak ibadah, bertakwa, berdoa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu
Hadirin ajeng hadirat, bapak-bapak ajeng ibu-ibu, aki-aki ajeng ukti-ukti. Gem bapak-bapak aye. Dan ada yang tahu tidak, kenapa kita harus bersyukur menjadi santri di era globalisasi? Sebelumnya, saya akan mengulik sedikit mengenai santri masa kini. Berbicara tentang santri, Santri muda-mudi harapan negeri, Anaknya yang terpuji. pintar mengaji, syukur-syukur dapat dijadikan mantu oleh Pak Kiai. masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, Pikiran yang terukur. Ngomong tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. kalau makan pengennya sama jengkol menang, Nyemur. Cita-cita ingin jadi gubernur. tapi sayang pekerjaannya malah sering Tidur di mana? di atas Kasur. itu kan. Ngawur. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak bersyukur agar kita tidak Kufur. setuju. Setuju. Ada yang tahu tidak kenapa kita harus bersyukur menjadi santri? Karena dengan menjadi santri kita bisa mengerti dan memahami terhadap ilmu agama dan duniawi untuk masa depan nanti. Oh, seperti itu. Nah, Dan ada yang tahu tidak, Pak, Bu, setelah kita menjadi santri, kita bisa bermanfaat untuk negeri. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin rahimakumullah. bayangkan jika kita tidak menjadi santri dengan keadaan zaman yang seperti ini. Banyak yang mabuk-mabukan, Perjudian, Perzinahan dan segala rupa yang bisa membuat kita jatuh harga diri. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak ibadah, bertakwa, berdoa dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Apa sih itu santri? Ada yang tahu tidak? Secara harfiah kalimat kata santri terdiri dan tersusun dari 6 haraf Latin dan 5 haraf Arab. Namun kali ini kita akan membahas dan mengupas mengenai harap-harapnya. Yang pertama haraf sin, Kepanjangannya dari sabiqul khair, artinya pelopor kebaikan. maknanya Setiap santri mesti memiliki jiwa pemimpin dalam melaksanakan kebaikan. Ia mesti menjadi pelopor dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Nun. kepanjangannya Nasibul ulama. artinya Terus ulama. maknanya Ulama atau di Indonesia lebih dikenal dengan kiai atau ajengan. Tidak bisa muncul begitu saja kecuali ia telah melalui tahapan-tahapan rumit dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Dan santri diharapkan bisa menjadi penerus ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan oleh kiainya. yang ketiga tak Kepanjangannya dari kemas artinya orang yang meninggalkan kemaksiatan. maknanya Maksiat adalah hal yang dilarang oleh agama, sedangkan santri sendiri adalah orang yang mempelajari dan memperdalami ilmu agama secara menyeluruh. Maka wajar jika keduanya sangat bertolak belakang dari segi makna. Karena santri disebut sebagai orang yang meninggalkan kemaksiatan. keempat roh, Kepanjangannya hari ridho Allah, artinya ridho Allah. maknanya Santri adalah orang yang sepatutnya mendapat ridho Allah karena ia dalam jalan pencarian ilmu agama, dan dalam beberapa keterangan dijelaskan
bahwa orang yang mencari ilmu itu berada dalam ridho Allah. Yang kelima ya, Kepanjangannya, al-yakin. artinya, Keyakinan. maknanya. Keyakinan adalah keharusan bagi santri sebab ia berada dalam jalan ilmu yang tidak ditentukan lagi keuntungannya. Ia tidak boleh menyerah dalam proses talabul ilmi karena apa yang ia usahakan akan berbuah manis disertai dengan keyakinan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa harus selalu bersyukur terhadap apapun yang terjadi dan apapun yang dimiliki. Apalagi kita semua santri harus sangat bersyukur dengan cara Benar ngajinya, rajin sekolahnya, ikuti kegiatannya, dan taati aturannya. Kita semua adalah orang-orang terpilih. Oleh karena itu, Manfaatkanlah kesempatan kita sebagai santri Dan sebaik-baiknya jadi santri. Siap? Siap. Hadirin rahimahullah.